karena di sini kan masukkan pelanggan ditambah nama. Yang ini, yang nama ini diambil dari scanner di atas. Oke, di sini kan kita pesannya burger, jadi setelah di scan dia akan menampilkan hasil yang ini. Oke, jadi pada pertemuan kedua kelas ini kita mempelajari dua materi yang cukup penting, yaitu interface dan scanner. Interface merupakan kontrak yang berisi metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Interface hanya mendefinisikan perilaku, sedangkan implementasi dilakukan oleh kelas. Perbedaan utama interface dan abstract class itu adalah abstract class dapat memiliki metode biasa dan atribut. Interface berfokus pada kontrak perilaku. Satu kelas dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus. Konsep ini disebut multiple interface. Oke, bentar saya cek OBS-nya. Oh ya, masih jalan. Lalu scanner. Selain ada scanner ini digunakan untuk menerima input langsung dari pengguna melalui keyword. Contohnya penggunanya memasukkan nama pelanggan, jumlah barang, dan lain sebagainya. Jadi inputannya itu dibuat oleh pengguna, bukan programmernya. Kalau kayak pesanan burger ini kan udah dimasukkan, kayak masukkan nama pelanggan ini semuanya udah dibuat oleh programmernya atau backendnya. Sedangkan kalau menggunakan scanner di sini kayak menginputkan nama pelanggan itu kita inputkan sendiri. Di sini Yudi misalnya. Nah kan otomatis nama Yudi itu udah dimasukkan, diinputkan oleh penggunanya seperti itu. Jadi itu aja yang kita pelajari di pertemuan ke-12. Selanjutnya di pertemuan ke-13, itu kita membuat ini ya, list ya, Java collection atau list. Jadi di sini saya buat contohnya, saya buat daftar kontak. Nah, hasilnya daftar kontak ada Andi, Budi, dan Siti misalnya. Ini daftar kontak. Jadi ini itu kayak menggunakan array list supaya berurutan. Jadi datanya tidak acak-acakan gitu. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita mempelajari Java collection yang dimana khususnya itu list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak objek secara dinamis. Berbeda dengan array, ukuran list dapat bertambah dan berkurang selama program berjalan. Jenis list yang dipelajari yaitu ada array list, linked list, dan operasi CRUD. Array list menyimpan data menggunakan array dinamis. Kelebihannya akses dapat cepat, cocok untuk proses pencarian. Sedangkan linked list menyimpan data menggunakan node yang saling terhubung. Kelebihannya cepat untuk menambah data, penghapusan data. Sedangkan untuk operasi CRUD, dalam list terdapat operasi CRUD yaitu create atau menambah data, read atau menampilkan data, update untuk mengubah data, dan ada delete untuk menghapus data. Pada studi kasus kontak, list digunakan untuk menyimpan kumpulan kontak telepon dan melakukan pencarian data menggunakan metode equals. Jadi dengan list pengelola data menjadi lebih fleksibel dibandingkan array biasa. Jadi bisa mempermudah dalam pekerjaan seperti itu. Oke, maaf ya saya sering lihat ke sini karena OBS-nya pakai layar yang kiri, jadi saya harus ngecek soalnya ini udah record yang ke entah seberapa kalinya karena sering nge-freeze di bagian OBS-nya itu sering nge-freeze, saya nggak tahu kenapa. Oke, selanjutnya di pertemuan ke-14, pertemuan ke-14 itu kita kalau nggak salah tugas. Nah kayak gini tugasnya itu kita disuruh untuk membuat proyek akhir, yaitu membuat
program yang dimana programnya itu mencakup enkapsulasi, inheritance, polymorphism, abstract, interface, scanner, list, seperti itu. Jadi tugasnya kita di sini saya membuat perpustakaan online, bisa dibilang seperti itu, meskipun masih tidak terlalu bagus optimal ya, karena saya masih pemula. Jadi di sini saya contohkan, pilih menu, kita mau di sini saya run, kita mau ngapain. Misalnya di sini kita mau nomor 1 yaitu tambah buku, kita enter. Bukunya itu ebook atau buku fisik. Jadi di sini misalnya ebook, masukkan judulnya di sini misalnya apa? Misalnya tutorial jadi hacker. Di sini tutorial jadi hacker, kita enter. Ukuran filenya itu berapa MB misalnya di sini anggaplah 12. Nah, jadi data berhasil ditambah seperti itu. Jadi kayak gitu ya contohnya. Jadi dan nomor 4 untuk kita keluar, program selesai. Jadi programnya udah selesai. Jadi di sini saya akan kasih tahu di mana letak abstractionnya aja. Kayaknya ke tempat-tempat codingannya, misalnya tempat abstractionnya di sini. Di sini abstraknya sudah ada. Nah, di bagian di sini abstractionnya udah ada, lalu inheritance. Nah di sini inheritance atau mewarisi kelas dari koleksinya, di sini ada ebook sama buku fisik yang ini. Nah, itu adalah inheritance atau mewarisi kelas yang ada dalam file koleksi tadi atau codingan koleksi tadi. Lalu selanjutnya ada enkapsulasi. Sorry. Enkapsulasi di sini ada 3, yaitu prepared string lokasi. Lalu di sini ada prepared string judul, dan di sini ada prepared double ukuran file. Ya, jadi itu untuk penempatan enkapsulasinya. Jadi tidak bisa diubah. Jadi dan selanjutnya ada polymorphism. Di sini di mana objek buku fisik dan ebook disimpan dalam satu list bertipe koleksi. Ini tuh ada di Jadi untuk polymorphism ada di sini. Jadi objek buku fisik dan ebook disimpan dalam satu list bertipe koleksi ya. Nah, jadi di sini sudah ada, dan selanjutnya ada scannernya. Scannernya itu banyak ya. Dimana scannernya itu digunakan untuk menginput menginput mau pilih datar tadi. Kayak gini, misalnya contohnya scanner, masukkan nama pelanggan kayak gini. Jadi itu ya untuk ini. Dan array listnya tadi atau collectionnya itu hampir sama ya yang ini array list. Jadi itu ya, jadi untuk tugasnya udah lengkap. Kayak yang dibutuhkan dalam programnya itu ada kayak abstract, inheritance, enkapsulasi, polymorphism, scanner, dan collection itu udah ada semua. Jadi mungkin sekian aja video dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Dan saya sering lihat ke kiri karena di sini untuk programnya ada di depan saya, sedangkan yang kiri ini untuk melakukan perekaman. Sorry belibet. Untuk melakukan perekaman, dan
Saya sering ngecek karena udah berapa kali ngerekam itu sering nge-freeze ya hasilnya. Jadi seperti ini hasil yang kita pelajari di pertemuan 9 sampai 13 dan 14-nya itu adalah tugas. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.